Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala, memperbaharui wudu untuk setiap fardu. Hendaknya engkau membiasakan diri memperbaharui wudu setiap kali salat fardu. Usahakanlah agar engkau selalu dalam keadaan suci berwudu. Perbaharuilah wudu engkau setiap kali berhadas atau batal wudu. Sebab wudu senjata mukmin. Selama senjata itu siap, tidak seorang musuh pun berani mendekat. Seorang laki-laki meminta kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu agar diajarkan kepadanya ilmu kimia. Maksudnya ilmu yang dapat mengubah sesuatu menjadi emas atau benda berharga lainnya. Maka orang itu diperintahkan agar berdiam selama setahun di rumah Syekh Abdul Hasan, seraya mensyaratkan kepadanya agar berwudu setiap kali batal wudunya, lalu salat 2 rakaat. Ia berjanji setelah itu akan mengajari ilmu yang dipintanya. Setelah lewat masa setahun, orang tersebut pergi ke sebuah sumur untuk menimba air. Tiba-tiba ketika menarik timbanya ke atas, dilihatnya timba itu penuh dengan emas. Segera dituangkannya kembali ke dalam sumur, disebabkan ia sudah tidak lagi berkeinginan memilikinya. Lalu pergilah ia melaporkan hal itu kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Maka berkatalah Syekh itu, kini seluruh diri engkau telah menjadi kimia. Semenjak itu ia pun menunjuknya sebagai da'i atau penyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah engkau mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setiap kali selesai berwudu. Jika tidak mampu terus-menerus dalam keadaan berwudu, usahakanlah agar tidak meninggalkannya setiap kali duduk di masjid dan ketika sedang membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, berzikir ataupun ibadah-ibadah lainnya. Dan apabila berwudu atau mandi, janganlah mencukupkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang wajib saja. Tetapi siogianya engkau selalu mengerjakan pula segala perbuatan-perbuatan yang sunnah serta mengerjakan adabnya. Seperti telah engkau ketahui tentang kebiasaan Rasulullah dalam mandi dan wudu beliau. Mandi untuk kebersihan tubuh. Hendaknya engkau mandi di waktu-waktu tertentu, walaupun tidak dalam keadaan janabah, dengan niat membersihkan tubuh. Telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang anjuran mandi pada tiap-tiap hari Jumat bagi siapa yang hendak menghadiri sholat Jumat. Cukuplah hal itu untuk masa-masa tertentu di musim dingin misalnya, dan bagi orang-orang tertentu disebabkan kesehatan atau kemiskinan dan sebagainya. Dan apabila telah selesai berwudu atau mandi, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ablaghal hamdi wa atammah ala kulli hal. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'al, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kembali Allah memudahkan kita semua untuk bisa berkumpul di dalam menuntut ilmu agama, yang mana kita berharap dari perkumpulan ini semoga kita diberikan oleh Allah keampunan dari segala dosa, hajat kita dikabulkan Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, dimurahkan rezeki yang halal, diangkat dari segala penyakit, dihindarkan dari segala bala, diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, istiqamah dalam ibadah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini bagaimana Al-Imamul Haddad rahimahullah
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid dharain. Amin. Menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menjaga suatu sunnah yang akan nantinya besok menjadi cahaya di hari kiamat, yang dengan cahaya itulah beliau akan mengenali kita. Sebagaimana ketika para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ata'rifuna yaumal qiyamah? Wahai Rasul, apakah engkau mengenali kami nantinya di hari kiamat? Ini kekhawatiran para sahabat, padahal mereka bergaul dengan Nabi Muhammad, padahal mereka berdampingan dengan Nabi Muhammad, salat 5 waktu di belakang Nabi Muhammad. Mereka senantiasa bersama Nabi Muhammad, namun yang mereka khawatirkan, ata'rifuna yaumal qiyamah? Apakah engkau nantinya besok akan mengenali kami di hari kiamat? Mudah-mudahan kita semua dikenali oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Nabi Muhammad, inna ummati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, besok di hari kiamat mereka itu ghurran muhajjalin. Mereka itu adalah orang-orang yang nantinya bercahaya di hari kiamat. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Semua itu kenapa? Min atharil wudu. Semua itu adalah dari bekas wudu yang mereka lakukan selama di dunia. Dan ini yang menjadi Nabi Muhammad mengenali kita. Dari karenanya pesan beliau, faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu di antara kalian untuk membasuh wajah, tangan dan kaki lebih banyak lagi dari batasan yang seharusnya, maka lakukan. Umpama tangan harusnya sampai siku, basuh sampai otot. Kaki umpama sampai mata kaki, basuh sampai otot kaki. Begitu juga wajah yang harusnya dari rambut yang ditumbuhkan kemudian sampai dengan dagu dan telinga sampai ke telinga, maka usap lebih banyak lagi. Maka semakin banyak, semakin melebar seseorang mengusap daripada anggota tubuh yang harusnya dia usap dari batasan yang tertentu, maka lebih bercahaya nantinya, lebih bersinar cahayanya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Wal wudu, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bahagian daripada iman. Bahkan bagaimana di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, tidaklah seseorang berwudu dengan sempurna melainkan Allah mengampuni dosanya baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Ada wudu. Kemudian di sini Al-Imamul Haddad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau memerintahkan, menganjurkan kepada kita semuanya, hendaknya engkau membiasakan diri untuk memperbaharui wudu, atau yang disebut dengan yaitu tajdidul wudu. Tajdidul wudu yaitu memperbaharui wudu. Setiap kali sholat fardu, usahakanlah agar engkau selalu dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan berwudu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah suatu hari Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, apabila tertimpa kepada engkau sesuatu yang tidak engkau sukai dan engkau tidak dalam keadaan suci, maka jangan kau salahkan melainkan dirimu sendiri. Nah,
Ini Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, apabila tertimpa kepada dirimu sesuatu yang tidak engkau sukai dan engkau dalam keadaan tidak berwudu, maka jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Masya Allah. Nah, apalagi ini bulan Safar. Kadang-kadang orang takut dengan bulan Safar, bulan sial, bulan bala, bulan ini, bulan itu. Udah wudu, dah bentengi diri kita dengan wudu, begitu. Dan perbaharuilah wudu engkau setiap kali berhadas. Batal wudu. Sebab kata Imam Al-Haddad bahwasanya wudu itu adalah merupakan, yaitu silahul mu'min, senjatanya orang mukmin. Wa mata kana silahu hadiran lam yatajasaril aduwwu 'ala ad-dunu. Ketika seseorang itu selalu siap dengan senjata, maka musuh pun tidak berani mendekat. Kalau kita senjatanya ada terus, becukingan lading belakang sini, padahal garpu aja padahal. Nah, tapi ini musuh tidak berani mendekat, syaitan tidak berani mendekat. Dari karenanya Imam Al-Haddad menceritakan ada salah seorang datang kepada Al-Imam Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, meminta kepada Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili agar diajarkan kepadanya ilmu kimia. Ilmu kimia bukan ilmu yang kimia, maksudnya ilmu yang dapat mengubah suatu benda menjadi emas yang berharga. Wah, ini harat. Dipusut meja nih jadi emas. Pusut cincin yang warna hijau itu jadi emas. Pusut kepala sidin jadi emas. Masya Allah. Pindah memping malam ini nih, Masya Allah. Samanis benar melihat. Pusut ini, pusut pulpen jadi emas. Pokoknya tahu memusut aja tuh, Bang. Dia minta ajarkan ilmu tersebut, ujar sidin. Fa amarahu syekh ayyugima indahu sanah. Ujar sidin, dah ikam tinggal di sini setahun. Wa syarata alaihi ayyatawadda kullama ahdas. Ujar sidin, syaratnya ada, tinggal di sini ikam setahun, habis setahun kulajari ikam ilmu kimia. Setahun tinggal di sini dengan syarat tuntung hadas, wudu, bahadas, wudu, bahadas, wudu, dan sholat 2 rakaat. Setelah itu sholat sunat wudu. Karena kahandakannya ngalih orang kahandakan nih dihakuni tarus. Nya menurang kahandakan nih guru dihakuni tarus. Namun orang kahandakan nih dihakuni apa aja dihakuni, kayak apa aja dihakuni, asnya handak ngalih pian. Ngalih orang handak nih dihakuninya tupang nang apa aja dihakuni. Asalkan itu baik, silahkan lakukan. Asalkan pekerjaan itu diridhai oleh Allah, bismillah. Setiap sesuatu pasti ada konsekuensi dan resikonya. Tidak ada hidup yang tidak ada konsekuensi, semuanya ada resiko. Gagal bukan suatu masalah, tapi menyerah itu adalah merupakan musibah. Bismillah, berjuang dulu. Dihakuni sudah. Bismillah. Setahun. Berapa tahun dah? Apanya? Setahun maksudnya 3 tahun ya setahun. Ini setahun disuruh begana wadah peguruan. Dengan syarat hadas, wudu, bahadas, wudu. Salat 2 rakaat. Tuntung setahun tinggal wadah peguruan. Nah, ini berhasil. Bediam mudah peguruan, haur mangamira, haur mami diu. Sidin berbaju kaos di video, sidin kada kopiah di video. Aduh, sidin makan di video. Kenapa video terus? Mau apa aja? Video aja, kenapa kada mengerti juga? Tidak paham aja. Video terus, haur video aja. Sidin masang sandal di video, sidin mah apa di video, sidin mah angkat tilam di video, sidin menjemur tilam di video. Jangan seorang mah katakan tilam sidin, nah video aja. Sidin basuh mobil di video, sidin basuh kendaraan di video, mah apa? Sidin cibuk banyu di video, ahlak sidin pun seorang nang kayak apa?
Apa aja weh ini video tuh Bang dah, apa aja di video. Nah, ada mengerti juga. Apalagi haratan makan tuh di video lu liwar kada senangnya haratan makan tuh di video. Makan di video banganga untung kita napa-napa. Kena anak di video tuh haratan belajaran, haratan ceramah, itu yang di video. Haratan makan banganga, makan sate pulang celemotan sini video. Nah apa? Apa video-video? Hah? Setiap sesuatu itu ada tempatnya, letakkan sesuai pada tempatnya, jangan asal-asalan video aja. Masuk hammam di video juga bahapal bener. Jangan letakkan sesuatu pada tempatnya. Imbah setahun udah peguruan, masya Allah. Ini kita ini sudah berapa tahun pengajian nah. Situ kemari ada nang beisukan, ada nang duha, ada nang tengah hari, ada nang sore, ada nang bah maghrib, ada nang bah isya, ada nang tengah malam jam 2 pengajian juga. Kayak apa? Nang kita pertanyakan perubahan apa yang kita dapatkan. Mengaji 4 tahun peguruan adalah perubahan lah. Namun dijadikan sebagai tameng waran itu tuh dusah. Lalu imbah setahun tadi, apa syaratnya tadi? Syaratnya apa? Amun batal, bodoh sembahyang 2 rakaat. Tuh kalau tadi memperhatikan kita, baju aja pina tarang nenek. Apa tadi syaratnya tadi? Amun batal, bodoh. Mbak itu sembahyang 4 ke 2 kada tahu 4 rakaat. 2 rakaat sembahyang 2 rakaat. Tuntung setahun falamma kamulatis sanah dhahaba dzalika ar-rajul ila bi'rin yastasqi minha ma'an. Maka ketika sudah setahun Haji Kasbulai ke Sumurai hendak menimba banyu. Pas menimba banyu, menimba pina barat sekalinya embernya isinya emas. Saember emas. Pian pikirakan saember emas berapa segram ini emas? Hah? Juta berapa? Sejuta berapa? 1.400.000. Seember itu berapa pian? Pikirkan aja seember. Nah seember narik ke atas sekali dilihati punai emas lain banyu. Kira-kira mun pian gitu kayak apa nah? Kira-kira mun pian gitu kayak apa? Kira-kira dapat emas seember gesan apa emasnya? Hah? Kada beliur. Asa mustahil benar. Lapah ulun mendengar kada beliur ya nyatai kada beliur mun kisahnya aja juga Bang ya kalau ini amunnya jakannya jikalau Pak saembegan emas apa kabar iya jurang saembegan emas kisah nang apa emasnya neto disedekahkan diimpakakan ya rasa jauh benar tuh nah asa kada sesuai lawan muha. Ya Allah, dahan bahagia dunia akhirat kita. Dibawa apa duitnya? Dikirim ke Sigit kalah. Kawin enggak terpikir lah. Hah? Ama sakada ada jua. Allah. Ada paham jurang umpama ngalih wong Tuhan nih minum pulang lah ditarik Pak Haji Kasbulai sekalinya hibak lawan emas hibak lawan emas saemberan pian pikirakan saember emas ada gampangan berapa kilo neta emas ayo ada gampangan
Melihat emas dibuangnya Pak Haji Kasbulai. Maka tadi itu pemulaan penambaian datang ke wadah perguruan hendak mintalah jadi ilmu kimia merubah benda jadi emas. Emas sudah kena ada akunnya kada beliur. Nah ini harusnya ketika kita dekat dengan orang soleh, dekat dengan ulama, tabarubut cinta dunia itu di hati. Tabarubut, nah ada lagi cinta dunia itu sudah. Karena bakawan lawan orang yang memenderakan akhirat, teja akhirat yang dipenderakan. Paling kada tabarubut, mun bahayau kapahumaan paling kada ada miangnya. Ini kada lalu-lalu, malah ya Allah, malah bemakin. Apa yang kisah-kisah kayak itu? Emas ember tadi hakun lah. Emas ember hakun lah dibari lah. Iya jurang seandainya ada emasnya. Mau kemana nih karena akan masak? Nih karena akan masak bakar bit ya kayak ini nih. Hah? Apanya? Kada jurang karena akan masak bakar bit ya kayak ini nah. Kada masak bujur. Bepaksaan masaknya ya kada paham nih pandari orang mulai tadi jurang jakanya paham kada jakanya tuh nah jakanya dibagi seembeng pian emas gisan apa duitnya gisan diimpangkan aja lah ampeh berganti baju warna pink tuh ampeh lah gisannya lah oh dunia jual lah pander guru inya nyaman aja bepander kada ada emasnya coba hentangkan emasnya seember kawalah bepander dunia aja ini aja nya kada ada emasnya nyaman bepander dunia aja itu jan masalah dunia aja itu di hati aja Pak Haji Kapsulai di hati aja di sini kisah dunia aja tapi hati bilang nang jangan kau aduh lalu dibuangnya apa aja ini yang paling pertama tuh iman ketika masuk di dalam hati luntur cinta dunia tuh lain dimuntung andakannya di hati bisa aja orangnya berisi dunia cuma hatinya dasar kada kepingin ada juga orang kada berisi dunia cuma hatinya ya Allah liwar mahaga benar. Nah jadi urusan mahabbatud dunia cinta dunia itu ukurannya bukan seberapa banyak harta yang kita miliki tapi seberapa kosongnya hati kita dari memikirkan mengagungkan dan mencintai dunia. Buangnya datang aja ke wadah perguruan tadi Syekh Abil Hasan Asyadzili jadi ini anu tadi ulun menimba ini saja emas bah itu bang membuang dibuang emas mempian aja kisahnya dibuang nggak ada kan bisa dibuang juga memuarnya karena kendaraannya kempesi jadi bilang lah ini tuh dunia aja nih tuh buang kendaraannya apanya sagaran untuk ilmu kada kau dibuang lah emas juga gesan memberikan lawan orang nang lemah lawan orang nang miskin gesan kawin ngersing kawinan 3 tahun sudah apa ayo sekali lagi nak mambil kada kah bisa kada juga aja masak ada juga aja ngalih orang masak karbitan nih di Bandari ini banget nih masak karbitan istiqomah sidin kan hendak mengambil emas jadi mun ada hendak memberi emas jangan wadah sidin ngadusa sehingga dah menerima. Lalu Pak Haji Kapsulai bahabarai lawan perguruan tadi ada emas kada ulun ambil hatinya hibak sudah lawan cinta kepada Allah tak ada lagi jar sidin jar Syekh Abil Hasan qad sirtal an kullak kimia nah kalau kayak itu sidin seluruh diri engkau telah menjadi kimia habis dah
Kada berubah sudah, kada ada lagi. Kada ada baharaga lagi dunia. Kayak pas di Kaspol juga dunia emas lawan kerikil batu itu sama bagi Sidin. Mun kita masih kaum bedakan Bang Mun Sidin sama kira-kira. Kira-kira sama lah. Oh, sama sih. Sedang ulun picik kata jawaban ini. Allah, hai. Luar biasa sampai sudah sedini. Belum gairnya kopi buang perangai itu bener ya. Lalu disuruh Sidin berdakwah jadi dai, asalnya cinta dunia, 4 perguruan sampai cinta lawan dunia. Yang dimaksud kada cinta dunia itu bukan berarti kada singgawian, kada begawi juga anak bini tanggungan, cuma kada kancang lagi, dahulu kancang benar. Pokoknya kada dapat kada ampih, wah ini kada, sadapatnya aja. Nah, sadapatnya aja udah mbah yuk. Majelis bilang siang malam menghadiri. Sekarang pertanyaannya apa hasilnya? Hasilnya nang apa? Haul demi haul dihadiri. Baik aja Pang, cuma kita tuh harus juga berpikir hasilnya nang apa. Tulak jauh bana perenya, hasilnya nang apa? Mau kada hasilnya berpikir aja. Mun kada hasilnya lain orang nang salah, sorong nang artinya kada bujur niat. Sorong nang kada bujur niat, mun sorong bujur niat bahasil aja. Contoh kayak ini nah, mau unjun di padang iwak, iya tuh kada dapat seorang, siapa yang disalahkan? Maulah iwaknya lah. Sorong nang kada pintar, umpannya anggur, ya bagaimana pikiran? Umpannya anggur ya Pak, umpannya anggur harusnya umpannya sesuai kan, kalau umpan haruan, umpan papuyung, umpan sapat siam. Nah, ini anggur kenapa juga jadi anggur supaya nyamannya, anggur larang ya. Bukan masalah larangnya, tapi ini sesuaikan. Padang iwak toh sorang kada dapat, berarti nang salah lain iwaknya, sorongnya nang salah. Sorongnya nang kada bujur. Apa? Pas saja kah? Tuh cincin pinagana apa? Kena kada hendak mampu. Kada kata jo amas ini, jo amasnya kada dejo sidin. Terus wa alaika bi sholati raka'ataini kullama tawaddat. Nah lalakian bibinian tuntung baudu mun kawas sumbahyang 2 rakaat sunat wudu. Allah, fa illam taqdir an tudawim ala taharah fajtahid alla tada'aha indal julusin. Semuanya kada kawajua kada kawajua selalu dalam keadaan suci, paling kada haratan duduk di masjid barang wudu. Ini duduk di masjid jangan kada sing uduan. Wudu kada? Wudu kada? Apabila wudunya? Apabila wudu? Kalau subuh tadi. Amun kada kawajua batal budu paling kada banamun masuk masjid, haratan belajaran, haratan bersalawatan, haratan bermaulidan, haratan berhabsian, jangan kada baudu. Itu adab tuh nama memuji Nabi Muhammad. Memuji Nabi ini parak bulan Maulid nih. Memuji Nabi Muhammad diantaranya beadab. Apa adabnya? Baju bersih, harum, hati khusyuk. Kemudian pulang di sana usahakan memahami maknanya. Minto, beudu, pulang rapi, pakaian. Memang dihadap Nabi. Masa nang pakaian bebarang aja. Nah. Atau haratan baca Quran jasidin, atau haratan belajaran, membaca ilmu, atau haratan duduk berzikir, atau ibadah-ibadah nang lainnya. Amun kada kawa selalu dalam keadaan wudu. Nah, apa garang ja keutamaannya? Tuntung wudu sembahyang 2 rakaat. Nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Bilal ketika sholat fajar, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Beritahu aku amalan apa yang kau lakukan di dalam agama Islam ini. Amalan apa garang yang ikam gawi, yang paling ikam harapkan, yang paling ikam istigamahkan apa?
Kenapa? Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yaday fil jannah. Aku telah mendengar suara sendalmu di dalam surga. Ini suara sendal Sayyidina Bilal. Jika yang didengar suara sendal Abu Bakar, wajar. Abu Bakar mertua sekaligus orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dan dari kalangan dewasa. Kalau sendalnya Sayyidina Umar yang didengar dalam surga, wajar. Sayyidina Umar mertua sekaligus masuk Islamnya Sayyidina Umar membuat Islam jaya. Kalau Sayyidina Utsman sendalnya yang didengar juga wajar. Menantu Nabi Muhammad, 2 putri dinikahkan kepada Sayyidina Utsman setelah wafatnya Ruqayyah. Kalau Sayyidina Ali ya wajar, tapi yang didengar adalah suara sendalnya Sayyidina Bilal, seorang budak dari Habasyah yang dimiliki oleh Umayyah, kemudian dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan oleh Abu Bakar, kulitnya hitam pekat. Tapi dengan itu suara sendalnya didengar di dalam surga. Ini menunjukkan kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak dilihat dari statusnya, dari jabatannya, dari keturunannya, dari hartanya, dari materinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa. Apa kata Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal mengatakan, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Ujar sidin kada daya kecuali di sana ulun munnya batal, bahasa kitanya seandainya ulun batal ulun berwudu, setelah berwudu ulun salat 2 rakaat. Ulun salat 2 rakaat sudah selesai. Baik itu di siang hari atau di malam hari. Itu yang ulun lakukan. Nah ini kan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi dikerjakan oleh Sayyidina Bilal. Sudah dikerjakan oleh Sayyidina Bilal, maka Nabi Muhammad tidak mengingkari. Begitu. Nah itu keutamaan salat 2 rakaat setelah selesai berwudu. Kemudian wa idza tawaddata wa ightasalta fahdhar an taqtasira 'ala al-fard min dzalika. Amunnya berwudu mandi wajib, jangan hanya menggawi nang wajibnya aja. Berwudu pernah sekali aja, umpama tangan dibatasi sampai sikunggan sini aja membasuhnya, kada belabi-labi engken bah nangarannya neto membasuh kepala kayak ini aja nah engken bener. Tapi seyogianya engkau selalu mengerjakan pula segala perbuatan-perbuatan yang sunnah serta mengerjakan adabnya. Seperti yang telah engkau ketahui tentang kebiasaan Nabi Muhammad SAW dalam mandi dan berwudu. Kumur-kumur, masukkan banyu ke dalam hidung, kemudian sebelumnya siwak, basuh 3 kali, jangan berpender waktu berwudu kayak itu. Kemudian selanjutnya bagaimana di sana Al-Imam Al-Haddad menganjurkan kepada kita untuk mandi di waktu-waktu tertentu walaupun tidak dalam keadaan junub. Naam, walaupun tidak dalam keadaan junub, dengan niat membersihkan tubuh, dengan niat membersihkan tubuh. Telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran mandi pada tiap-tiap hari Jumat bagi siapa yang hendak menghadiri salat Jumat. Jadi sunnah mandi Jumat itu bagi nang hendak menggawi, nang kada. Maksudnya apa? Bebinian kada, beda dengan hari raya. Mun hari raya bebinian pun dianjurkan untuk mandi karena sunnah mandinya itu bukan untuk sholat tapi untuk hari. Maka perempuan yang haid pun juga dianjurkan untuk mandi di hari raya. Beda dengan hari Jumat, bagi orang yang cukuplah hal itu untuk masa-masa tertentu di musim dingin misalnya, dan bagi orang-orang yang tertentu disebabkan kesehatan atau kemiskinan dan sebagainya. Nah, apabila telah selesai berwudu atau mandi, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayo baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-6, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Hendaknya engkau berusaha selalu mengikuti adab-adab yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW secara zahir dan batin, baik dalam hal-hal yang bersangkutan dengan ibadah ataupun adat kebiasaan.
Sehingga dengan begitu engkau secara sempurna mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW, Nabi pembawa rahmat dan petunjuk. Dan jika engkau ingin masuk ke dalam kelompok para siddiqin, orang-orang yang amat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah memulai mengerjakan sesuatu yang berupa adat kebiasaan apalagi ibadah sampai engkau mengetahui terlebih dahulu apakah hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW atau salah seorang sahabat beliau ataupun salah seorang daripada imam. Jika tidak, engkau dapati mereka melakukannya padahal mereka memiliki kesempatan atau untuk itu, janganlah engkau melakukannya walaupun hal itu tergolong sesuatu yang mubah hukumnya. Ketahuilah bahwa mereka itu tidak melakukannya sedangkan mereka sempat dan mampu melakukannya semata-mata disebabkan semua kebaikan yang mereka ketahui dalam meninggalkannya. Dan apabila engkau lihat mereka melakukannya, pelajarilah terlebih dahulu bagaimana caranya dan contohlah mereka dalam hal tersebut. Diriwayatkan bahwa seorang dari kalangan ulama enggan makan buah semangka seraya berkata, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW memakannya, tetapi tidak sampai kepadaku cara beliau memakannya, karena itu aku lebih suka meninggalkannya. Nah, di sini sebelum kita berbicara masalah menjaga adab sunnah zahiran wa batinan, maka sedikit kita menyempurnakan tentang wudu, yaitu bahwasanya ini ada sebuah amalan disebutkan dari hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ma min 'abdin wa lamra'atin tawadda'a fa ahsana al-wudu, tidaklah dari seorang laki ataupun perempuan berwudu dan dia memperbaiki wudunya, summa gara'a ba'dahu, memperbaiki wudu dengan mengerjakan segala sunnah dan adabnya maksudnya, summa gara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha, kemudian setelah berwudu dia membaca surah Al-Qadr sampai habis, maka ketika dia membaca itu, illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajah, setiap huruf dari surah Al-Qadr yang dia baca Allah memberikan darinya 100 derajat. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, dan Allah ciptakan dari setiap tetesan air wudu yang menetes dari anggota tubuhnya, satu tetesnya itu satu malaikat yang memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Nah, ini adalah suatu kemuliaan yang seharusnya kita jaga. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dianjurkan juga di sana membaca ayatul kursi setelah berwudu. Disebutkan bahwasanya man qara'a ayatul kursi ba'dal wudu, siapa yang membaca ayat kursi setelah berwudu diberikan untuknya pahala 40 ulama. 40 ulama diberikan baginya pahala 40 ulama. Kemudian setelah itu berbicara Imam Al-Haddad masalah mutabaah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemarin malam sudah kita ceritakan buah dari mutabaah, buah dari peneladanan seseorang kepada Nabi Muhammad bahwa dia akan mendapatkan cintanya Allah. Dan bagaimana di sana Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya jika engkau ingin masuk dalam kelompok para siddiqin, orang-orang yang tulus kepada Allah dalam menghamba, maka jangan sampai kita memulai suatu pekerjaan, baik itu pekerjaan yang ada apalagi ibadah, sebelum kita mengetahui, meneliti apakah pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau salah satu dari para sahabatnya. Teliti terlebih dahulu. Dari karena itu sampai diceritakan di sini ada di antara para ulama yang saking luar biasa mutabaahnya kepada Nabi, sampai-sampai ketika disuguhkan semangka dia tidak mau makan semangka. Kenapa? Bukan tidak suka. Dia tahu Nabi Muhammad pernah makan semangka, namun tidak sampai kepada beliau sebuah pengetahuan bagaimana cara Nabi Muhammad memakannya.
Sampai segitunya mutaba'ah. Kalau kita kadang-kadang masuk masjid, keluar masjid, ya cukup di sana. Ayo masuk masjid kita pakai kaki apa? Keluar masjid pakai kaki apa? Pakai sandal awalnya pakai kaki apa? Itu hadirkan Nabi Muhammad di dalam diri kita. Hadirkan, hidupkan beliau di dalam jiwa kita. Begini Nabi Muhammad, begini Nabi Muhammad, begini Nabi Muhammad pakai baju, begini Nabi Muhammad mau tidur, sehingga hidupnya terus dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad selalu hayy fi qalbi, selalu hidup di dalam hatinya, maka tidak mustahil suatu saat Nabi Muhammad akan datang dalam tidurnya. Wahakadha. Baca setelahnya. Adab-adab yang berkaitan dengan tingkah laku sehari-hari. Sebelum ini telah disebutkan beberapa adab yang berkaitan dengan ibadah, dan insyaallah ta'ala dalam pasal berikut akan disebutkan pula tentang adab-adab lainnya. Akan tetapi terlebih dahulu kami akan menyebutkan tentang adab-adab yang sayugianya dijadikan pegangan pula. Ketahuilah bahwa orang yang menyesuaikan tingkah lakunya sehari-hari dengan adab-adab nubuwiyah, yakni yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, adab nabawiyah itu maksudnya adab yang datang dari Nabi Muhammad. Nabawiyah namanya, adab nabawi, adab nabawi. Nah, begitu. Ayo, itu istilah yang harus kita ketahui. Ayo. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari segala yang bertentangan dengannya, berupa perbuatan dan perilaku buruk. Di samping itu, ia akan meraih berbagai maslahat dan manfaat keagamaan dan keduniaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dalam hal kebiasaan sehari-hari tersebut. Siapa saja ingin memiliki kesempurnaan kebiasaan dan kesucian dari segala kotoran serta kelemahan manusia, hendaknya mengendalikan segenap gerak dan diamnya serta zahir dan batinnya dan aturan-aturan syariat, dan menyesuaikan dengan tuntunan agama dan akal sehat. Baca setelahnya. Betapapun banyaknya kecaman dari kalangan sufi terhadap adat kebiasaan, maka yang dimaksud ialah dalam hal melaksanakannya dengan terus-menerus mengikuti hawa nafsu tanpa memelihara adab-adab yang diajarkan oleh syariat. Di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, setelah menganjurkan anjuran yang sangat agar selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini ucapan Imam Ghazali luar biasa. Itu perlu digarisbawahi dan perlu direnungkan. Ini renungan bagi kita semua, bagi orang yang suka menyepelekan sunnah, mengabaikan sunnah, menganggap remeh sunnah. Jangan dianggap sunnah itu remeh. Kalau menganggap sunnah remeh, berarti kita meremehkan siapa? Sedangkan yang melakukan sunnah tersebut adalah manusia termulia dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengarkan apa kata Imam Ghazali. Seraya mengingatkan tentang beberapa rahasia hukumnya, hikmahnya. Al-Ghazali berkata, ini semua adalah dalam urusan-urusan ibadah. Tidak ada yang dapat kami katakan kecuali bahwa perbuatan seperti ini menandakan adanya kekafiran tersembunyi atau kebodohan yang nyata. Coba ulun ulang, mungkin pian kurang mengerti. Wa qad qala hujjatul Islam fil arba'in al-asr. Al-Imam Hujjatul Islam mengatakan, ba'da an hatha ala mutaba'atir Rasul, setelah beliau menganjurkan untuk senantiasa mutaba'ah kepada Nabi, wa nabbaha ala syai'in min asrariha, dan beliau memberitahukan kepada kita, mengingatkan tentang beberapa rahasia-rahasia dalam mutaba'ah kepada Nabi Muhammad. Dan rahasianya begitu banyak, seandainya tidak ada rahasia kecuali ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, sudah cukup dah. Sudah cukup kita mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Dan kesempurnaan seseorang yang pernah ulun belajar ketika membaca ini dengan guru mulia Habib Umar, kesempurnaan seseorang itu tergantung bagaimana peneladanannya terhadap Nabi Muhammad. Karena beliaulah manusia yang sempurna. Maka kesempurnaan kita manusia yang penuh dengan keterbatasan,
Manusia yang penuh dengan kekurangan. Kesempurnaan kita itu tergantung peneladanan kita terhadap manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengarkan, perhatikan. Setelah Al-Imam Al-Ghazali menganjurkan kita untuk mutabaah kepada Nabi Muhammad, dan beliau memberitahukan kepada kita yaitu atas rahasia-rahasia di balik mutabaah tersebut, beliau mengatakan, apa kata beliau? Hadza kulluhu fil adat. Peneladanan ini semuanya adalah dalam hal-hal yang adat. Yang adat itu kebiasaan, berpakaian, makan, bagaimana Nabi Muhammad makan, itu urusan adat. Amma fil ibadat, adapun menteladani Nabi Muhammad dari segi ibadah, fala a'rifu li tarikis sunnati wajhan. Kata Al-Imam Al-Ghazali, saya tidak mengetahui bagi orang yang meninggalkan sunnah dari segi ibadah tersebut illa kufran khafiyan, yaitu adalah adanya kekafiran yang tersembunyi, au humqan jaliyan, atau kebodohan yang jelas. Artinya orang kalau sudah tidak mengikuti Nabi Muhammad dari segi ibadah, ini ibadahnya Nabi Muhammad, contoh seperti sholatnya Nabi Muhammad bagaimana, sunnahnya bagaimana, siwak, ada siwak di kantong kita? Tidak ada siwak. Imma kufran khafiyan au humqan jaliyan. Orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad dari segi ibadah, maka orang tersebut, kata beliau, saya tidak tahu memponis orang ini seperti apa. Ya imma kekafiran yang tersembunyi, kufur terhadap nikmat yang tersembunyi, atau kebodohan yang nyata di dalam dirinya. Ini mau, ya Allah, apalagi sunnah, masuk masjid, ibadah, bagaimana Nabi Muhammad, harusnya diperhatikan. Diperhatikan bagaimana ketika Nabi Muhammad, sallu kama ra'aitumuni usalli. La ilaha illallah. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ayo, jam berapa? Udah cukup dah. Nanti disambung lagi. Adab-adab berpakaian. Bagaimana Nabi Muhammad berpakaian? Sampai di sini nantinya tentang lubsul imamah, tentang memakai sorban, memakai bolang, memakai imamah. Nah, itu dibahas nantinya di sini. Nah.